Jika masyarakat umum hanya mengenal dua gender, laki-laki dan perempuan, masyarakat Bugis sejak ratusan tahun lalu sudah mengenal 5 gender. Apakah ini berarti mereka mengakui dan mendukung LGBT? Atau justru konsep gender dalam budaya Bugis berbeda dari yang kita bayangkan? Di banyak budaya, kita terbiasa dengan konsep bahwa gender hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Namun, bagi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, pemahaman tentang gender jauh lebih kompleks dan telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka mengenal 5 gender, yaitu Orowane, Makunrai, Calabai, Calalai, dan Bisu. Keberadaan 5 gender ini seringkali memunculkan pertanyaan, apakah ini berarti masyarakat Bugis sejak dulu sudah mengakui dan mendukung LGBT? Atau sebenarnya konsep gender dalam budaya mereka memiliki makna yang berbeda dari yang kita pahami saat ini? Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang 5 gender dalam budaya Bugis, bagaimana mereka dipahami dalam masyarakat, dan apakah konsep ini bisa dikaitkan dengan isu LGBT modern. Siapkan diri kamu, karena fakta ini mungkin akan mengubah cara pandangmu. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Bugis tidak hanya mengenal dua gender seperti kebanyakan budaya lainnya. Konsep 5 gender ini bukan sekadar teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap gender memiliki peran sosial yang jelas dan dihormati dalam masyarakat. Orowane adalah laki-laki dalam sistem gender Bugis. Mereka dianggap sebagai sosok yang kuat dan bertanggung jawab atas berbagai urusan di luar rumah. Peran Orowane dalam masyarakat bertugas sebagai pemimpin, pejuang, dan pelindung dalam komunitas. Terlibat dalam perdagangan, perburuan, dan pemerintahan. Dalam rumah tangga, mereka dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anak. Makunrai adalah perempuan dalam budaya Bugis. Mereka memiliki peran yang lebih berfokus pada rumah tangga dan kehidupan sosial. Peran Makunrai dalam masyarakat bertanggung jawab dalam mengurus keluarga, membesarkan anak, dan mengatur rumah tangga. Memiliki keahlian dalam menenun, memasak, dan mengajarkan nilai-nilai adat kepada anak-anak. Dihormati sebagai pemberi nasihat dan penjaga keharmonisan dalam keluarga. Calabai adalah individu yang lahir sebagai laki-laki, tetapi menjalani peran yang lebih sesuai dengan perempuan. Namun, mereka bukan dianggap sebagai laki-laki gagal, melainkan memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial dan budaya Bugis. Peran Calabai dalam masyarakat sering menjadi perancang pakaian pengantin dan terlibat dalam persiapan pernikahan adat. Memimpin ritual adat, terutama yang berkaitan dengan pernikahan atau upacara besar lainnya. Bisa menjadi penasihat sosial, karena dianggap memiliki perspektif unik antara laki-laki dan perempuan. Calalai adalah individu yang lahir sebagai perempuan, tetapi menjalani kehidupan seperti laki-laki. Mereka mengenakan pakaian pria, melakukan pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh laki-laki, dan seringkali dianggap sebagai bagian dari komunitas laki-laki. Peran Calalai dalam masyarakat bekerja sebagai petani, nelayan, atau bahkan pelaut, profesi yang biasanya dijalankan oleh laki-laki. Seringkali mereka tidak menikah dengan laki-laki, tetapi membentuk hubungan dengan perempuan, mirip dengan konsep pasangan dalam hubungan heteronormatif. Dianggap sebagai orang yang mandiri dan kuat, memiliki status sosial yang dihormati dalam komunitas. Bisu adalah gender yang paling unik dalam budaya Bugis. Mereka dipercaya sebagai individu yang memiliki keseimbangan energi maskulin dan feminin, menjadikan mereka sebagai sosok yang sakral. Peran bisu dalam masyarakat bertindak sebagai pemimpin spiritual dalam upacara-upacara adat, menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia roh, seringkali berperan dalam ritual keagamaan dan kepercayaan animisme Bugis. Diyakini memiliki kesaktian, sehingga mereka sering menjadi penyembuh atau pemimpin doa dalam berbagai acara penting. Jika kita melihat sejarahnya, masyarakat Bugis memang memiliki sistem gender yang lebih kompleks
dibandingkan kebanyakan budaya lain. Keberadaan Calabai, Calalai, dan Bisu bukan hanya diakui tetapi juga dihormati dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Dulu, keberadaan mereka dianggap bagian dari harmoni sosial. Calabai sering menjadi perancang pernikahan dan penasihat sosial. Calalai menjalani hidup mandiri seperti laki-laki. Bisu bahkan memiliki kedudukan sangat tinggi sebagai pemimpin spiritual, dipercaya memiliki kekuatan sakral, dan sering diminta untuk memimpin ritual penting. Namun, zaman terus berubah. Dengan masuknya Islam sebagai agama mayoritas di Bugis, serta pengaruh modernisasi dan budaya luar, pandangan masyarakat terhadap gender mulai bergeser. Pengaruh Islam dan perubahan sosial Islam yang menjadi bagian kuat dari identitas Bugis membawa konsep gender yang lebih tegas, laki-laki dan perempuan. Peran spiritual bisu mulai berkurang, bahkan ada periode di mana mereka dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Beberapa bisu mengalami penindasan, bahkan dilarang untuk menjalankan ritual adat, modernisasi dan perubahan norma sosial. Seiring waktu, banyak masyarakat Bugis yang mengadopsi pandangan lebih konservatif, yang hanya mengakui dua gender biologis. Akibatnya, Calabai dan Bisu menghadapi stigma sosial, seringkali dipandang sebagai sesuatu yang berbeda atau bahkan tidak sesuai norma. Suku Bugis telah lama memiliki sistem gender yang unik dan kompleks. Keberadaan 5 gender dalam budaya mereka menunjukkan bahwa konsep keberagaman identitas bukanlah hal baru di Nusantara. Tapi, apakah ini berarti masyarakat Bugis secara otomatis mendukung LGBT? Jawabannya tidak sesederhana itu, tergantung dari sudut pandang yang kita pakai. Di satu sisi, sistem gender Bugis membuktikan bahwa identitas seseorang tidak selalu hanya laki-laki atau perempuan. Sejak ratusan tahun lalu, mereka telah mengakui keberadaan Calabai, Calalai, dan Bisu sebagai bagian dari struktur sosial mereka. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki pemahaman yang lebih luas tentang gender, jauh sebelum istilah modern tentang keberagaman gender muncul. Di sisi lain, perubahan zaman, modernisasi, dan pengaruh agama telah membentuk ulang cara pandang masyarakat Bugis terhadap gender. Saat ini, banyak yang lebih konservatif, hanya mengakui 2 gender biologis, dan menganggap identitas di luar itu sebagai sesuatu yang berbeda. Jadi, apakah konsep 5 gender di suku Bugis relevan dalam diskusi tentang LGBT saat ini? Apakah sistem gender Bugis bisa dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap LGBT? Atau justru ada batasan yang membedakannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.